Salam sehat para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan, baik ketika sehat maupun sakit, baik lancar maupun ada hambatan. Karena semuanya merupakan kedaulatan Tuhan selama kita jalankan protokol yang benar. Kamu kok pintar, Bram? Begitulah, Pak. Cara berpikir Berham berubah sejak mendalami firman Tuhan lewat saat teduh BDKA. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang setia kepada perjanjiannya. Tema yang sering diulang, karena manusia memang mudah lupa, mudah khawatir. Jadi harus sering diingatkan. Namun kali ini dibahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu tentang firman Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Yuk segera kita mulai. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Musa telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun. Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Namun Musa juga mengetahui betapa bebal bangsa ini. Berkali-kali mereka dengan mudah meninggalkan Tuhan. Tidak taat pada perintah dan ketetapan Tuhan. Meskipun banyak sekali kasih karunia dan mujizat Tuhan yang telah mereka alami. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki Kristus di dalam hatinya. Musa berkata, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberikan akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Namun Musa juga berkata, firman Tuhan ini sangat dekat, yakni di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Ini kita harus mengerti bahwa anugerah tidak diperoleh melalui usaha kita manusia, tetapi semata-mata karena pemberian dari Allah. Selama hati kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti arti firman Tuhan dan perjanjiannya, sehingga menjadi sulit untuk kita taati. Dan sekarang tibalah saatnya Musa akan meninggalkan mereka, orang-orang Israel. Sebelum Musa meninggalkan bangsa Israel, ia mengumpulkan mereka dan menyampaikan ulang kepada mereka perjanjian Allah serta peraturan dan ketetapan yang telah Allah berikan kepada mereka. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka telah melihat mujizat-mujizat Allah yang luar biasa yang sudah dilakukan untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan juga dalam seluruh perjalanan mereka. Tuhan Allah memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, memberi mereka mana untuk mereka makan, mengeluarkan air dari bukit batu ketika mereka tidak punya air, dan membuat pakaian dan kasut atau alas kaki mereka tidak rusak selama perjalanan pengembaraan di padang gurun. Tetapi mereka masih belum mengerti. Mereka juga belum tahu bahwa Allah ingin menjadi segalanya bagi mereka, dan supaya mereka dapat menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan Allah juga menghendaki supaya mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia, Allah yang menyediakan segalanya. Dan mereka tidak bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Kemudian Musa mengajak mereka untuk memperbarui perjanjian mereka dengan Tuhan Allah. Perjanjian Allah yang sudah diberikan pada mereka di Gunung Sinai.
Musa mengajak orang Israel mengingat betapa Tuhan Allah telah berbuat baik kepada mereka dan terus hendak berbuat baik kepada mereka. Mereka memperbarui perjanjian itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang asing yang tinggal di antara mereka dan bersama-sama mereka, dan juga untuk generasi yang akan lahir sesudah mereka hidup. Kalau mereka melalaikan perjanjian itu, Tuhan Allah akan menunggang-balikkan negeri di mana mereka tinggal, seperti yang telah Dia lakukan dalam menunggang-balikkan Sodom dan Gomora. Tuhan akan menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa. Tetapi kalau mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan Allah akan mengumpulkan mereka kembali dan memulihkan keadaan mereka. Allah akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kemudian Musa melihat di waktu yang akan datang, bangsa-bangsa lain juga akan dibawa masuk ke dalam perjanjian Allah. Karena Allah juga mengikat perjanjian dengan setiap orang percaya. Kita yang hidup pada masa sekarang ini menerima perjanjian itu. Bagi kita, kehancuran yang dialami bangsa Israel menjadi suatu kesaksian. Hidup kita juga akan binasa kalau kita tidak memegang teguh perjanjian Allah. Namun kita juga dapat melihat kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Ia tidak pernah membatalkan perjanjiannya, dan orang-orang yang takut akan Dia akan hidup mentaati peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya. Waktu itu Musa juga menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan bertobat dan berbalik kepada Allah. Dan Tuhan Allah akan mengumpulkan dan mempersatukan mereka lagi dari berbagai tempat di mana mereka telah diserakkan. Dan mereka akan dikumpulkan di dalam persekutuan umat yang sejati. Mereka tidak boleh berkata bahwa firman Tuhan terlalu berat untuk mereka laksanakan. Mereka tidak perlu naik ke langit dan menyeberang lautan untuk memperoleh firman Tuhan. Tuhan Allah akan memberikan semuanya kepada mereka, dan di dalam perjanjiannya Dia telah membawanya dekat dengan mereka. Dia telah menaruh firman Tuhan di dalam mulut dan hati mereka. Bila mereka mau menerima kemurahan Tuhan ini, dengan iman mereka akan dibenarkan atau dijadikan benar bersih dari dosa di hadapan Tuhan. Bila mereka mengaku dengan mulut mereka bahwa Allah adalah satu-satunya Allah mereka, mereka akan diberkati seumur hidup mereka dan diperbolehkan untuk melayani Dia dengan kebebasan yang sejati. Hal ini juga berlaku bagi kita. Kasih karunia Allah telah datang dan sangat dekat dengan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjiannya dan melalui salib Kristus, Allah telah memberikan firman Tuhan di dalam hati dan mulut kita. Dengan demikian, kita dapat selalu senantiasa menaati firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita bersyukur karena Allah telah melalui firman-Nya di dalam hati dan mulut kita, sehingga kita dapat menaati firman-Nya dan menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Biarlah renungan kita pada hari ini mengingatkan kita betapa kasih karunia Tuhan itu sangat besar bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan kami tahu bahwa kasih karunia-Mu sangat besar bagi kami. Ingatkan kami selalu ya Tuhan akan anugerah terbesar kami ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan pada kami semua. Dan biarlah kami selalu mengingat, bila kami berjalan pada hari ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana para pemirsa? Firman itu sangat dekat dengan kita, di dalam mulut kita, dalam hati kita. Firman yang harus dilakukan. Bagaimana caranya, Berham? Hanya di dalam perjanjiannya dan melalui salib Kristus. Namun hasilnya memang sangat bermanfaat. Kita dapat menaati firman Tuhan dan menyenangkan hatinya. Dan itu semua justru membuat kita semakin bahagia. Maukah para pemirsa menghidupi jalan seperti ini? Kita bersyukur diberi kesempatan ini. Besok silakan baca terlebih dahulu dari Ulangan pasal 31 dan 32. Dadah!